Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi, selamat datang. Jumpa lagi di channel Raja Nagas, solusi kompor sobat. Gaskan sob. Oke sobat Raja Nagas, kali ini Raja Nagas akan mencoba memposting bagaimana cara bongkar pasang mesin kompor turbo atau mesin kompor tornado sob ya. Ini mesin Rinnai sob ya. Ini sebelumnya pernah diposting di postingan sebelumnya di live streaming, itu bagaimana cara bongkar pasang mesin kompor tornado ya. Ini agak sama atau mungkin sama persis dengan mesin tornado sob ya. Kali ini kita akan postingnya lebih lengkap lagi sobat ya. Ini mesin tornado atau mesin turbo sob ya. Ini mesin Rinnai yang ada api lilinnya sob ya. Ini sobat bisa lihat, bisa bedakan, ini ada api besar dan ini untuk api lilinnya. Ini mesin kompor turbo atau tornado sob ya. Oke, kita akan bandingkan juga dengan sepuyer dari mesin kompor Rinnai biasa sob. Nah ini sobat lihat, ini mesin sepuyer mesin kompor biasa sob ya. Nah kita akan bandingkan perbedaannya, letak perbedaannya di mana antara mesin kompor tornado atau mesin kompor turbo dengan mesin Rinnai biasa. Oke sob, kita langsung bongkar saja. Namun sebelumnya alat yang kita butuhkan obeng sob. Ini ada elap sob, ada minyak sayur seperti biasa andalan Raja Nagas. Lalu kalau ada ini oli sob ya, jangan oli bekas, olinya oli balu sob ya. Ini ada korek kuping dan jarum pentul sob ya. Ya, dan satu tang untuk ini, untuk untuk cadangan saja, untuk persiapan barangkali ada yang harus kita capit sob ya. Oke sob, kita langsung bongkar saja. Ini cara pembongkarannya yang aman dulu sob ya. Dari sini dulu sob ya, dari jalur api pemicu dulu. Kita buka dulu jalur api pemicunya sob ya. Seperti biasa, tinggal diputar ke kiri atau berlawanan jarum jam sob. Kita kumpulin di sini, kita cabut dulu jarumnya, jarum pemantiknya sob ya. Lalu kita akan mengeksekusi atau membuka baut bagian depannya dulu sob ya. Bagian depan kita buka dulu dua-duanya sob ya. Coba tinggal ikutin saja teknik dari atau cara dari Raja Nagas. Ini diputar ke kiri sesuai jarum jam sob ya, berlawanan jarum jam, maaf sob. Ini berlawanan jarum jam, diputar ke kiri sampai semuanya terlepas sob ya. Nah kita akan kumpulkan ini baut-bautnya, kita kumpulkan di sini sob ya. Nah ini sudah terbuka, sobat bisa lihat. Nah ini penampakan mesin dari mesin turbo, Rinnai turbo atau Rinnai tornado sob ya. Nah penampakan seperti ini sobat bisa lihat. Ini bisa seperti ini sob ya. Mesin ini masih ada pernya sob. Kita buka dulu pernya, kita simpan dulu pernya di sini. Nah ini mesin dari tornado atau turbo itu sendiri seperti ini sob ya. Nah sobat lihat, kita simpan dulu ini yang ininya, yang kap depannya kita kumpulin di sini. Nah kita akan coba bandingkan dulu ini sepuyer yang ada di sini sob ya, sepuyer mesin turbo atau mesin tornado sama mesin Rinnai biasa, perbedaannya ada di mana. Sebelum kita membongkar lebih jauh bagaimana cara bongkar pasang mesin tornado atau mesin turbo ini, kita akan bandingkan dulu sepuyernya. Oke, kita buka dulu sepuyernya sob. Nah kita ketruk-ketruk, kita gedukin ke bawah sob. Nah ini sob, perbedaannya di sini sob ya. Sobat bisa lihat, ini sama persis sob ya. Ini sama persis. Ini untuk mesin turbo sob, ini untuk mesin biasa. Nah kita sobat lihat, ini untuk mesin turbo, di sini tidak ada bolong sob. Maaf sob, ini harus pakai jarum pentul sob. Di sini tidak ada bolong untuk mesin turbo sob ya. Nah di sini jalur api kecil, ini untuk Rinnai biasa, jalur api kecilnya di sini. Nah ini kita lihat, nah jalur api kecilnya di sini sob. Kalau ini bolong tembus sob ya. Nah ini jarum pentul bisa tembus ke sini sob. Sobat bisa lihat, ini perbedaan Rinnai biasa sama Rinnai turbo atau Rinnai tornado sob ya. Nah kalau untuk tornado atau turbo, ini bolongnya tembus ke sini sob. Nah ke sini sama api utama sob. Ini api utama, ini untuk api utama, ini untuk api kecilnya, untuk api lilinnya sob ya. Jadi untuk api utamanya ini, jadi tembus dia ke untuk api lilin sob. Nah di sini sob ya. Ini untuk api lilin sob. Jadi ketika dijetrekin, si api lilin langsung menyala, kedua-duanya nyala, api
besar dan api lilin menyala keduanya. Kalau untuk Rinnai biasa ini ketika dinyalain, yang nyala yang gede aja, api besar aja. Ketika dikecilin baru api kecil yang bekerja. Nah ini sob, ini jalur api kecilnya. Ini perbedaan antara api lilin sama mesin Rinnai biasa yang tanpa api lilin sob ya. Nah ini perbedaannya sangat mudah sekali sebenarnya jangan sangat mudah membedakannya. Ini dari segi tampilan saja ini sudah seperti ini mirip sob ya. Dari segi tampilan ini mirip. Ada untuk api kecil ini untuk Rinnai biasa yang kanan, untuk Rinnai biasa yang kiri untuk Rinnai Tornado atau Turbo sob. Ini tidak tembus sob ya kalau untuk Tornado atau Turbo. Jadi penggantinya api lilinnya atau api kecilnya ada di sini, tembus ke api besar sob untuk Tornado. Kalau api untuk Rinnai biasa ini tidak ada bolong lagi di sini sob ya. Ini bolongnya cuma untuk bolong besar saja. Yang di sini mentok sob ya. Di sini mentok, tidak ada bolong lagi ke sini, tidak seperti ini api Tornado ini tembus sob ya. Nah ini bolongnya tembus untuk api Tornado, ini api lilin, ini api besarnya. Oke sobat, kita lanjut. Oke sobat, kita kesampingkan dulu ini untuk Rinnai biasanya sob ya. Ini untuk sepuyer Rinnai biasa, ini kita kesampingkan karena sudah dibahas sebelumnya sob. Kita akan coba membongkar ini untuk Rinnai Turbo atau Rinnai Tornado sob. Nah sebelumnya kita akan membongkar dulu sob ya. Di sini tadi untuk casing depan ini untuk jalur sepuyer api pemicunya sob ya. Sepuyer api pemicu ini belum dicopot, kita tinggal cabut saja. Nah seperti ini sob. Untuk mengetahui apakah ini mampet atau tidak, sobat tinggal tiup di sini. Nanti dipegang-pegang seperti ini bagian bolongnya sobnya, seperti ini. Sambil ini ditiup, ini dipegang-pegang. Kalau keluar angin dari sini berarti ini aman sob, ini tidak mampet. Kalau ditiup-tiup di gini-gini angin gak keluar berarti di sini mampet, silahkan sobat bersihkan. Nih ini sebenarnya ini udah pernah dibersihkan sob, jadi nggak usah dites lagi. Ini untuk membuka sepuyer utama sob ya, pakai kita menggunakan tang ataupun cipas sob. Kali ini Raja Nagas agak menyajikan yang berbeda, kita gunakan tang saja sob ya. Kita capit ini untuk api utama sob ya, api utama di atas, untuk api lilin ada di bawah. Kita tinggal capit ini kepalanya sob ya. Ini untuk nyapit atau untuk kunci pas di sini sob ya. Jadi kita capit pakai tang saja, atau kalau bahasa baratnya kutang sob. Nah seperti ini, kita putar berlawanan jarum jam. Nah seperti ini sob, tinggal diputar saja. Nah kalau sudah diputar sama tang atau kutang, ini tinggal diputar pakai jari saja seperti ini sob ya, gampang sob. Nah sobat lihat, ini api utamanya, tampak kelihatan itu bolongnya tembus sob ya. Ini api utamanya, sepuyernya agak besar sob, berbeda dengan sepuyer Rinnai biasa. Jadi lubang anginnya atau lubang gasnya itu agak besar. Nah ini yang kedua, ini untuk api lilin sob ya. Ini api lilin sama juga. Ini cara membukanya kita menggunakan tang saja, pakai kunci pas juga bisa. Ini kali ini menggunakan tang saja biar gampang, biar seragam sob ya. Dicapit lalu diputar ke kiri, sama berlawanan jarum jam sob ya. Berlawanan jarum jam untuk membukanya. Kalau sudah diputar sama tang atau dibuka sama tang, ini pakai jari sob ya, gampang. Tinggal diputar saja seperti ini. Nah sampai copot seperti ini sob ya. Oke sobat, kita langsung lihat ke sini. Nah ini hal yang sepele sob. Ini seal sepele, tapi ini penyebab terjadinya pemicu terjadinya kebakaran kalau ini tidak terpasang sob ya. Seal ini kita copotin dulu ya. Dicopotnya tinggal pakai jarum betul aja. Seal ini kalau tidak terpasang kembali ke tempatnya seperti ini akan menyebabkan ketika dipasang ke pipa gasnya, si gas akan keluar lewat sini sob. Nah jadi si seal ini untuk mengamankan gas supaya gas tidak keluar dari sini. Nah ketika ini dibuka, kita simpan dulu. Bila sobat lupa memasang sealnya, nah ini kemungkinan besar atau dipastikan si gas ketika dipasang ke pipa, gas akan keluar dari sini sob. Jadi sehingga menyebabkan si api akan menyambar ke sini ke mesin. Ketika dipasangin ke pipa gasnya seperti ini anggap kita pipa gas. Nah seperti ini tanpa seal seperti ini sob ya, gas akan keluar dari sini. Dan ketika jetrekin otomatis gas akan menyambar ke sini, menyebabkan sobat akan kaget sih, kaget-kagetnya. Oke sobat, ini sudah terbuka semua.
Di sini juga ada seal sob ya. Di sini untuk seal sepuyer api pemicu. Ini nggak usah dicopot sob ya. Kita tinggal colok saja untuk mengetesnya apakah ini tembus, ada kotoran atau tidak. Kita colok saja pakai jarum pentul. Kita lihat di dalam sob. Nah sobat lihat ini di dalam ada jarum pentul yang goyang-goyang, berarti ini tembus sob ya. Ini jarum pentulnya goyang-goyang di dalam seperti ini, sobat bisa lihat. Nah berarti ini tembus, berarti ini aman, jalur api pemicunya ini akan bekerja dengan baik. Oke sobat, kita lanjut dulu ke sepuyernya sob ya, ke sepuyer utama. Sobat, kita siapkan dulu lapnya, kita simpan di sini lapnya sob ya. Di atas lap kita bekerja di atas lap seperti ini sob ya. Namun sebelum kita bongkar, kita akan siapkan dulu ini minyak sayur sob. Seperti biasa Randana andalan dari Raja Naga sob, pakainya minyak sayur. Kalau ada oli sob ya, kita tumpahkan ke wadahnya seperti ini. Lalu kita siapkan juga ini untuk korek kupingnya sob ya. Kita akan siapkan korek kuping, tinggal ngambil nanti sob ya, biar gampang. Kita pelorotin dulu. Yang dipelorotin dulu ini korek kupingnya. Oke, kita langsung kita garap, kita buka dan kita jelaskan fungsi-fungsi dari sepuyer Rinnai Turbo ini sob ya, atau Rinnai Tornado ini. Kita akan jabarkan fungsi-fungsi dari ini semua itu apa. Oke, sebelum kita bongkar, kita pastikan atau kita bahas dulu fungsinya terlebih dahulu. Oke sobat, sebelumnya sudah diposting di bagaimana cara bongkar pasang mesin kompor Rinnai, namun kali ini agak sedikit berbeda ya sob ya. Agak sedikit berbeda karena ini mesin Rinnai Turbo atau mesin Rinnai Tornado sob ya. Jadi agak sedikit berbeda dengan Rinnai yang biasa. Oke, kita akan gunakan jarum pentul sob. Aduh, kita gunakan jarum pentul dulu biar sobat bisa mudeng atau bisa mengerti sob ya, bisa dengan jelas ini yang fungsinya untuk apa, sebelah mana, bagaimana. Nah kita akan jelaskan. Oke sobat, ini jalur api pemicu. Ini untuk jalur api pemicu sob ya. Jadi jalur api pemicu keluar lewat sini sob. Ketika ini ditekan, ini tuas yang ada di sini, tuas di sini ditekan. Nah seperti ini. Nanti api pemicu kita tekan sebelah sini sob. Nah sobat bisa bedakan, ini sebelum ditekan seperti ini sob. Sebelum ditekan, ini setelah ditekan. Nah sobat lihat di sana ada tuas yang naik turun sob ya. Nah ini tuas naik turun seperti ini. Ini fungsinya ketika ini ditekan, ini si tuas membuka jalan gas ke jalur api pemicu. Nah seperti ini sob, kita buktikan, kita mainkan ininya, tuasnya dimainkan seperti ini. Sobat bisa lihat, kurang jelas. Nah seperti ini tuas, ketika ini tuasnya turun naik. Sobat lihat, ini tuasnya turun naik. Nah ketika seperti ini, jalur api pemicu, gas dari sini nggak keluar ke api pemicu, tapi ketika ini ditekan seperti ini sob. Sobat bisa lihat, ini gerak-gerak. Nah ini membuka jalur api pemicu. Jadi jalur api pemicu, gas untuk jalur api pemicu keluar lewat sini sob, keluar lewat sini, nanti akan dihantarkan ke sini sob. Nah ke sini yang ada ininya ya, yang ada sealnya, seal kecil, nanti akan dioperasikan oleh ini sepuyer api pemicunya. Nanti dari sini ke casing ini sob, ke sini jalur sepuyernya, lalu masuk ke sini sob. Kita pasangin dulu ya biar jelas. Dari sini, dari sepuyer ini masuk ke sini sob, lewat samping, lewat sini sob ya, lewat sini masuk ke sini. Ini ketika ini ditekan, gas akan keluar lewat sini, lalu ini masuk ke sini sob ya. Nah kita masukin dulu, lalu masuk ke sini ke jalur api pemicu. Dan ketika ini ditekan seperti ini, sobat lihat, ini turun naik. Nah ketika turun ini terbuka sob, otomatis si jalur api pemicu akan menyembur ke sini. Nah oke, sobat bisa mengerti sampai di sini. Nah seperti itu sob ya, kita simpan dulu. Nah lalu ini untuk jalur api pemicu ya lah sob, ini udah main turun naik ya, ininya si tuasnya sudah sobat lihat, ini turun naik, berarti ini bekerja dengan baik sob ya. Nah ini untuk api utama, ini jalur gas api utamanya untuk kompor turbo atau tornado di sini sob ya. Nah seperti ini. Nah ini di sini gas masuk dari bawah sob, dari sini gas masuk dari sini, lalu akan
tembus ke sini. Ketika diputar sob ya, gas akan tembus ke sini lalu masuk ke sini dan menyembur ke sini, ke bagian jalur spuyur utama yang atas, jalur besar, jalur spuyur utama yang ini sob ya. Nah nanti ini ketika ini di sini jalur gasnya akan masuk keluar lewat spuyur utama tadi. Lalu ketika dinyalakan untuk tornado atau turbo, ini untuk mesin Rinnai tornado atau turbo itu sendiri akan langsung nyala api lilin. Nah untuk api lilinnya ini sob, ini fungsinya untuk api lilin ya. Jadi api lilinnya sebelumnya tadi sudah diposting bahwa untuk mesin Rinnai biasa itu tidak ada bolong di sini seperti ini sob ya. Karena hanya ada api besar dan api kecil. Di sini api kecilnya untuk Rinnai biasa. Nah kalau untuk tornado atau turbo ini tidak tembus sob ya. Tidak tembus seperti ini, sobat bisa lihat. Jadi ini bisa keluar api lilinnya lewat sini. Jadi ini untuk api lilinnya sob ya. Ini untuk api besar yang sebelah kiri dan sebelah kanan, paling kanan ini untuk api kecil. Jadi ketika ditrekin otomatis nyala kedua-duanya sob. Api besar dan api lilinnya akan nyala berbarengan. Nah kalau misalkan tidak ada ini, spuyernya pakai spuyur biasa, otomatis si api lilin tidak akan menyala. Api lilin akan menyala ketika dikecilin saja, sama persis nanti fungsinya seperti kompor biasa. Jadi api lilin bekerja, cuma dia tidak standby. Tidak standby kalau pakai spuyur biasa ya sob ya. Jadi tidak bisa standby. Kita lanjut, ini untuk api utama dan api lilin sudah kita bahas bersama. Lewatnya masuk lewat sini sob ya. Nanti semuanya yang api lilin, yang api besar juga nanti terfokusnya ke sini, terfokus ke sini, semua masuk lewat sini lalu keluar lewat sini sob ya. Lalu keluar lewat jalur masing-masing. Lewat jalur ini, jalur atas untuk api besar, ini untuk api lilinnya. Oke, kita bongkar ini spuyur kompor tornado atau turbonya. Nah sebelumnya sudah diposting namun tidak ada salahnya kita bahas kembali sob ya. Ini adalah seperti tadi dijelaskan, ini adalah tuas untuk jalur api pemicu. Oke, kita cabut sob. Ini ada tuas dan per sob ya. Nah seperti ini sobat bisa lihat, ini tuasnya bisa dicabut sob ya. Ini pernya, ini tuas untuk jalur api pemicu. Jadi ketika ini dipasangin seperti ini lalu ditrekin, ketika ditrekin sobat kan suka trek agak ditekan lalu keluar api pemicu. Ketika dilepasin ini dilepasin, ini si api pemicu berhenti menyemburkan gas. Nah seperti itu sob ya cara kerjanya. Jadi ketika ini ditekan terus menerus seperti ini, si gas api pemicu akan terus keluar, api akan nyala terus sob ya. Ketika ini tombol sobat cetrekin dan ditekan tidak berhenti sob ya. Nah ini akan keluar api dari sini, dari jalur api pemicu akan keluar terus menerus api. Nah seperti ini. Ketika ini sobat lepas tombolnya atau knopnya, ketika menjetrekin ini posisi seperti ini, tidak tertekan seperti ini lagi, akan berhenti, api pemicu tidak akan mengeluarkan gas lagi. Oke, kita bongkar, kita buka. Ini untuk tuasnya, untuk pernya pastikan ini bekerja sob ya. Si pernya pastikan bekerja, jangan sampai ketika dipasangin seperti ini si per nggak balik lagi. Ada kasus seperti itu sob ya. Jadi ketika dipasangin dia nggak ngembal lagi ke atas, nggak main seperti ini sob. Jadi ketika dipasangin seperti ini, ditekan ini berhenti terus seperti ini. Nah kalau seperti itu api pemicu akan menyemburkan terus, akan nyala terus sob ya. Ini akan boros juga ke gasnya. Oke sobat, ini sudah kita buka, kita pisahkan dulu, nanti kita akan bersihkan bareng-bareng. Nah di sini di dalam ada apa namanya, ini ring sob ya, ada ring, terus ada seal 2 sama cincin atau ring yang ada bolong tengahnya, bolong pinggirnya untuk tembus ke sini sob, untuk tembus ke jalur api pemicu. Oke, kita dorong saja, kita cara bukanya sobat lihat. Ini kita pegang seperti ini, jadi lewat depan sob ya, lewat depan seperti ini. Kita masukin nih jarum pentul, masukin ke sini, apa namanya, korek kuping masukin ke sini sob ya. Lalu kita dorong seperti ini.
kita dorong agak susah sob ya. Seperti ini sobat, lihat ini berjatuhan sob. Seperti hujan berjatuhan sob ya. Nah di sini ada 2 seal sob, ini sealnya bebas sob ya, bisa ini untuk di atas atau ini untuk di bawah, terserah sobat. Nah ini ada ring penghalang untuk ini tuh, untuk per sama tuas yang di atas tadi. Jadi ring ini harus terpasang sob ya. Ini untuk mengunci ini sob, seal sama ring ini, ring yang ada bolong pinggirnya sob. Nah sobat bisa lihat di sini ringnya bolong sob, ada bolongan di pinggirannya, sobat bisa lihat. Nah ini, nah gak kelihatan. Nah di sini sob, sobat bisa lihat ini ada bolongannya sob ya. Nah sobat bisa lihat, nah di sini ada bolongannya agak buram. Nah sobat lihat, nah ini ada bolong sob di sini sob. Nah bolong ini tembus ke dalam sob, itu untuk supaya lurus ke sini nanti sob ya. Ini sebelumnya sudah dijelaskan, tapi nanti akan Raja Nagas jelaskan kembali. Ini sobat bisa lihat ini bolongnya seperti ini sob. Sobat lihat, kita putar. Nah yang ada bolongnya, nah ini bolongnya sob, ini yang ada bolongnya seperti ini, sobat bisa lihat. Nah ini bolongnya mana sob. Nah ini bolong yang tembus. Kalau tidak terlihat, kita bisa gunakan jarum pentul untuk menyoloknya sob. Nah kita gunakan jarum pentul dulu biar jelas sob ya. Nah pakai jarum pentul, ini ringnya atau cincin ada bolong sebelah pinggir sebelah sini sob. Sobat bisa lihat. Nah kita lihat tuh di sini tembus sob ya, si jarum pentul tembus ke dalam, artinya di pinggir ini ada bolongan sob. Nah di sini sob ya, ini bolongnya sobat bisa lihat. Ini untuk jalur api pemicu. Nah untuk bolong ini harus lurus dengan ini sob. Nah bolong yang ada di sini, bolongan ini sob, ring ini harus lurus dengan ini jalur api pemicu. Kalau tidak lurus, jalur api pemicu tidak akan keluar. Jadi posisinya bolong ini harus tembus. Ketika dicolok di sini, dipasangin nanti kita pasang kembali, ini harus tembus sob ya, harus tembus ke sini, ke pinggiran atau si lubang pinggir ring itu sendiri, cincin itu sendiri. Oke sob, kita lanjut kembali sob ya. Ini sebenarnya ini tidak kotor atau sudah pernah dibersihkan sob ya. Ini karena ini kelihatan ada kotoran sedikit saja. Untuk kotoran, kalau ada kotoran sobat bisa menggunakan korek kuping sama minyak sayur seperti ini sob ya. Ini gak kelihatan sob. Nah, colokin ini ke minyak sayur sob. Sobat bisa lihat, colokin korek kuping ke minyak sayur, lalu sobat bersihin seperti ini. Nah barangkali di sini ada ini kan bersih sob ya. Ini bersih. Untuk mesin atau spuyer yang kotor, sobat bisa lakukan hal seperti ini sob ya. Pastikan ini semua tergosok, pastikan ini semua bersih sob ya. Ini udah bersih karena sebelumnya pernah dibongkar ini sob ya. Ini pastikan ini bolong-bolong seperti ini dicolok juga sob ya. Ini jalur api utama, ini untuk jalur api lilinnya. Nah pastikan ini bersih sob ya, tidak ada kotoran di sini. Lalu kita colokin lagi ke minyak sayur, lalu bagian ini api utama, jalur gas utamanya di sini sob ya, kita bersihkan juga. Nah seperti ini. Nah seperti ini sob ya, tampak ini kotor sekali. Kalau kotor sobat ganti lagi, ini tanpa minyak sayur sob ya, kita bersihkan seperti ini. Pastikan ini langkah terakhir ya. Untuk langkah terakhir tanpa minyak sayur, karena di sini udah mengandung minyak sayur sobat bisa menggunakan korek kuping atau cotton bud, diputar-putar seperti ini, tampak kotor sekali sob ya. Nah pastikan ini bersih, tidak ada kotoran lagi di sini. Ini tanpa dicelupin ke minyak sayur sob ya, ini tanpa dicelupin ke minyak sayur, kita bersihkan, kita ganti kembali. Bagian ini jalur api lilin sob ya, api lilin juga sama, digosok-gosok pakai cotton bud yang tidak dicelupin ke minyak sayur, karena udah mengandung minyak sayur sob ya. Kita colokin seperti ini bisa tembus ke jalur api utama sob. Nah seperti ini jalur api utama, ini untuk jalur api lilin. Untuk mesin kompor turbo atau tornado, ini api lilin sama api utama. Nah gasnya, gas utama sama gas api lilin ini tembus sob, bisa tembus seperti ini. Sobat bisa lihat, ini bisa tembus sob ya, bisa tembus seperti ini. Kita lanjut bersihkan jalur api pemicu seperti ini sob ya. Ini sama, karena ini sudah bersih, jadi kita gunakan korek kuping tanpa menggunakan minyak sayur, artinya tidak usah dicelupin ke minyak sayur. Nanti untuk spuyer yang kotor
itu sobat wajib mencelupkan ininya ke minyak sayur sob ya. Ini karena ini bersih, jadi kita tinggal membersihkan yang sedikit-sedikit, yang hitam-hitam sedikit kita bersihkan seperti ini sob ya. Pastikan ini bersih dan pastikan si jalur api pemicu ini tembus sob ya. Nah, jalur api pemicu itu harus terbuka, harus terbuka seperti ini sob ya. Jadi jangan sampai ini mampet, ini terhalang oleh kotoran, jangan sampai. Kalau ada kotoran bersihkan saja seperti ini. Oke sobat, kita lanjut. Kita bersihkan bagian dalam menggunakan korek kuping tanpa minyak sayur juga, sama tinggal dicolok aja seperti ini sob ya. Nah, dicolok-colok seperti ini, diputar-putar, pastikan tidak ada kotoran di sini sob ya. Nah, ini tidak ada kotoran, ini masih setia di sini menunggu sob ya. Ini untuk sepuyer, untuk sepuyer dalam sob ya, untuk ring dan seal juga, ring penghalang juga masih tetap setia di sini sob menunggu. Oke, kita bersihkan seperti ini sob ya. Pastikan ini bersih. Kalau diperlukan ini bisa sobat pakai lap sob supaya kering. Nah, oke, lanjut kita ke pemasangan seal sama ring utama, ring dalam untuk jalur api pemicu sob ya. Sebelumnya kita pasang dulu seal sob ya, seal bagian atas dan bagian bawah. Sobat bisa bebas, bisa menggunakan yang mana aja, terserah sobat ya. Jadi sealnya bisa ditukar juga nggak apa-apa. Jadi kita masukin dulu seal satu dulu, kita tekan pakai korek kuping seperti ini sob. Lalu kita masukkan juga ini ring yang ada bolong pinggirnya sob ya. Ini ring yang ada bolong pinggirnya seperti ini sob ya. Sobat bisa lihat ini ada bolong di sini. Nah, kita masukkan ini, masukannya bolongnya harus lurus dengan bolong ini. Ingat ya sob ya, harus lurus. Tapi sobat bisa masukin ini asal masuk juga nggak apa-apa seperti ini. Kita seperti ini sob, asal masuk dulu, kita goyang-goyang pakai korek kuping supaya dia berdiri. Nah, seperti ini sob. Nah, untuk memastikan apakah ring yang di dalam sama ini lurus, sama jalur api pemicu yang luar lurus, kita colok pakai jarum pentul. Nah, sobat bisa lihat ini mentok sob. Nah, ini jangan sampai mentok seperti ini sob ya. Artinya si ring dalam, cincin di dalam itu tidak tembus ke sini. Jadi dipastikan kalau pasangnya seperti ini dicolok mentok seperti ini pakai jarum pentul, api pemicu tidak akan keluar sob. Kita goyang-goyang pakai jarum pentul, dikoer-koer sob seperti ini sob. Nah, pastikan ini bolongnya tembus sob ya. Kita koer-koer atau kita apa namanya ya, di sentuh-sentuh lalu digoyang-goyang ke bawah seperti seperti ini sob. Nah, ini tembus sob ya. Nah, kita buktikan bahwa ini tembus. Kalau tadi mentok seperti ini sob ya, ini tembus. Kita lihat di sini sob. Nah, sobat lihat ini jarum pentul ada di dalam. Nah, ini harus seperti ini sob ya. Pastikan si ring yang dimasukin tadi harus lurus lubangnya ke jalur api pemicu yang ini. Nah, jalur api pemicu yang ini harus lurus di si ring yang ada bolongnya di pinggir sob ya. Nah, pastikan seperti ini sob. Jadi untuk mengetesnya, mengetahui apakah ini lurus atau tidak, sobat bisa masukkan seperti ini. Masukkan jarum pentul ke dalamnya. Lihat jarum pentulnya ada goyang-goyang di dalam sob ya. Sobat bisa lihat ini berarti artinya tembus. Kalau sudah tembus begini, sobat tinggal masukin seal yang tadi. Seal yang satu lagi kita masukin ke sini, asal masuk dulu, lalu kita tekan menggunakan korek kuping sob ya. Ingat, gunakan korek kuping, jangan gunakan linggis atau palu atau apapun sob ya, karena tidak akan masuk ke sini sob. Nah, ini tekan-tekan seperti ini sob ya. Nah, tekan-tekan seperti ini. Nih untuk mengunci atau supaya dia diam sob ya. Si seal berarti sudah benar-benar presisi, sudah benar-benar masuk. Ketika sudah kita pasangin ini, seal atas, seal bawah sudah, ring yang di tengah sudah, seal atas paling atas sudah, kita cek dulu, kita cek lagi sob ya. Ini untuk jalur api pemicunya, apakah ini si jarum pentul tembus, sobat bisa lihat. Nah, kalau tembus seperti ini berarti tadi tidak berubah sob ya, cincin yang ada di dalam tadi tidak berubah. Kalau ditusukin seperti ini pakai jarum pentul, ini jarum pentul tidak masuk ke dalam, berarti dipastikan bergeser, pemasangan ring yang ada di dalam bergeser. Pastikan ini harus seperti ini, harus tembus sob ya. Harus jarum pentul harus bisa masuk seperti ini. Nah, bisa digoyang-goyang sob ya. Ini jarum pentul goyang-goyang leluasa sob. Nah, dicolok-colok seperti ini sob ya. Ini langkah terakhir, kita masukin
ring. Ini ring pengunci sob ya, ring pengunci. Kita gunakan ini juga, korek kuping juga, untuk supaya dia diam seperti ini. Nah ini sudah, karena tadi jalur api pemicu sudah kita bereskan, kita cek udah presisi, udah pada tempatnya masing-masing. Nah lalu kita pasangin ini per untuk jalur api pemicu sob ya, pernya dulu, lalu ini tuasnya tinggal masukin, ikutin aja sob, ikutin aja jalurnya. Lalu kalau sudah masuk begini kita tekan. Nah pastikan si tuas ini bergoyang-goyang, turun naik seperti ini sob ya, turun naik. Jadi ini bekerja, artinya dia bekerja. Ini ketika dijetrekin, api pemicu akan keluar dengan deras, atau api pemicu akan menyembur dengan keras sob. Oke sobat, kita lanjut ke cupnya. Kita langsung saja, karena sebelumnya pernah diposting, jadi kita akan posting agak ngebut sob ya. Nah untuk memasukkan sepuyer itu sendiri, di sini sobat bisa lihat ada bulatan sob ya. Nah sobat bisa lihat ini, di sini ada bulatan. Ini terbentuk oleh ini sob, ini terbentuk oleh mesin, casing mesin yang buat ini, buat di apa namanya, pipa besi. Nah jadi ini si sepuyer pasangnya, posisi bekas cetakan ini harus lurus dengan ini sob. Nah tinggal ini sobat lihat, tinggal yang ada cetakannya pastikan lurus dengan ini sob ya. Nah kita masukin seperti ini. Nah ini, nah seperti ini. Jadi posisi si sepuyer miring sob ya, jadi posisi sepuyer tidak lurus seperti ini, jadi dipasangnya tidak lurus seperti ini kan miring sob ya. Sobat bisa lihat, bisa bedakan. Kalau lurus seperti ini salah sob. Nah ini tidak akan bisa mengunci, si mesin tidak akan bekerja sob kalau posisi nyimpen sepuyer ininya, sepuyer ini untuk sepuyer ini biasa sob ya, dipasangnya seperti ini, misalkan di dalam, tidak miring seperti ini, dipastikan si mesin tidak akan bekerja sob. Jadi harus miring seperti ini. Jadi mengikuti, sobat lihat di sini. Nah di dalam sudah ada bekas tercetak, bekas itu ya, bekas cetakan dari sini. Ini mesin sepuyernya, sobat bisa lihat ini lurus. Nah jadi posisi ini akan miring seperti ini sob ya. Oke sobat, kita lanjut ke pemasangan ini untuk sepuyer api pemicu sob ya. Nih untuk pemasangan sepuyer api pemicu, pastikan ini menghadap ke sini sob ya, lurus, berbanding lurus dengan sepuyer api utama, jalur api utama sob ya. Nah jadi seperti ini sob ya. Nah kita tinggal colokin aja, karena di sini ada seal. Jadi ini harus lurus dengan ini sob ya. Jadi jangan masang seperti ini, apalagi seperti ini ke bawah sob ya. Nah ini salah sob. Ini si lubang ini sepuyer api pemicunya harus lurus dengan ini. Nah pastikan seperti ini sob ya, pastikan ini lurus dengan jalur api utama. Jadi menghadap ke atas, tapi miring sob ya, bukan menghadap ke atas seperti ini. Awas sobat, jangan salah. Pastikan ini lurus miring mengikuti jalur api utama atau jalur gas utama seperti ini sob ya. Nah ini untuk jalur api pemicu sob ya. Nah ini untuk kita break ke jalur sepuyer utama dulu sob ya. Ini untuk sepuyer utamanya nanti dipasang di sini di atas sob ya, dipasang di sini nanti. Sebelumnya kita bersihkan dulu pakai korek kuping sob. Kita tanpa minyak sayur sob ya, kita bersihkan di sini. Barangkali biasanya terjadi api merah itu karena di sini ada sarang laba-laba sob. Nah di sini suka ada sarang laba-laba. Ini bersih sob ya, kita bolak-balik. Nah, pasti ini kalau apinya merah, keluar apinya merah, di sini kotor sob ya, ada kotoran, ada sarang laba-laba menyebabkan api merah. Ada sedikit saja sarang laba-laba atau kotoran di sini dalam sepuyer utama, api akan merah sob. Lalu untuk mengetes ini apakah bolongnya tembus atau tidak, kita gunakan ini sob, jarum pentul. Kita masukin jarum pentul ke sini. Nah sobat lihat, jarum pentul tembus sob, berarti ini aman. Ini api utama, jalur gas utama akan keluar dengan sendirinya. Sobat bisa lihat nih, jarum pentul bergoyang-goyang, artinya ini tembus sob ya. Nah untuk jalur api lilin itu sendiri ini agak susah sob ya, jadi tidak bisa pakai jarum pentul biasa, jadi harus pakai jarum pentul kecil sekali sob. Kalau pakai jarum pentul biasa ini enggak masuk sob, ini enggak
nggak tembus sob ya, karena jalurnya sangat kecil sekali. Sebelumnya kita bersihkan dulu sama pakai korek kuping juga tanpa minyak sayur sob ya, kita bersihkan juga. Sama ini ketika ini ada kotoran, ini agak kotor sedikit sob ya. Nah ketika ada kotoran di sini, ada sarang laba-laba menyebabkan si api lilin akan merah membara sob ya. Oke, untuk mengetesnya apakah ini bolong atau tidak, sobat bisa tiup lalu rasakan di sini. Ini ditiup ya sob ya, ini ditiup lalu ditekan-tekan seperti ini, nanti akan keluar angin kecil sob ya, anginnya kecil. Sobat bisa harus konsentrasi sob ya cara mengetesnya. Ini untuk ini sendiri harus pakai jarum pentul yang kecil sob ya. Ini jarum pentul yang sangat kecil sekali yang kira-kira masuk ke sini sob. Nah sobat bisa lihat di sini di dalam ada jarum pentul kelihatan goyang-goyang. Nah ini jarum pentul, ini jarum pentul kecil sob ya, tapi tidak tembus semuanya ke sini karena hanya apa namanya sedikit saja bolongnya. Sobat bisa lihat, bisa konsentrasi di sini. Di sini jalur api lilinnya sangat kecil sekali sob ya. Jadi kalau gede ini akan merah sob. Kalau ini digedein, dicolok pakai jarum pentul yang gede supaya tembus ke sini, dia akan mengeluarkan api tapi akan menyebabkan apinya merah. Oke, kita langsung saja kita pasangin lagi sob ya. Pasang kembali. Untuk ini untuk spare utama di atas sob ya, pastikan yang ada kepalanya di atas ini sob ya, yang lubangnya gede seperti ini. Ini pastikan ini untuk api utama. Nah jangan sampai ketukar sob ya. Ini kelihatan untuk api utama lubangnya kelihatan di sini sob ya. Sobat bisa lihat itu kalau lubangnya kelihatan gede. Nah ini untuk api utama kita pasang di sini. Kita putar sesuai searah jarum jam. Aduh maaf sob. Ini kita letakkan di sini lalu kita putar pelan-pelan searah jarum jam. Kita putar dulu pakai jari seperti ini. Lalu kita kencengin pakai tang atau kutang sob. Nah seperti ini. Aduh jatuh itunya sob. Lalu kita pasangin jalur api lilin. Nah sama untuk jalur api lilin kita pasangin searah jarum jam, kita putar. Nah seperti ini kita putar, kita kencengin pakai tang atau kutang sob ya. Nah seperti ini. Oke, ini tadi jatuh sob, kita masukkan kembali. Pastikan ini lubang ini lurus sama lubang ini sob ya. Jadi ini posisi miring seperti ini. Oke sobat, kita langsung pasangin ini jalur. Ini kurang presisi sob, kurang miring sob. Nah harus miring seperti ini ya sob, miring seperti ini. Kita pasangin sepui apa namanya per utama. Nah untuk bagian ini, bagian kap depan, karena waktunya tidak memungkinkan, sobat bisa lihat cara bongkar, cara pasangnya di postingan sebelumnya, yaitu cara bongkar pasang mesin kompor ini. Sama sob ya, ini untuk depannya sama, kita tinggal masukin seperti ini sob. Sobat bisa lihat ini tinggal dimasukin saja seperti ini. Ini posisi miring sob ya, ini posisinya miring sama. Untuk tuasnya miring, ininya juga harus miring dalamnya spuiernya. Jadi kita tinggal masukin aja seperti ini. Sobat bisa lihat, dorong aja. Ini masukin, tinggal digoyang-goyang sedikit sob seperti ini. Nah seperti ini, goyang-goyang lalu ditekan, luruskan ini sob ya. Luruskan bagian bolongnya untuk bautnya. Nah, kita kencengin satu persatu, asal masang dulu. Yang satu lagi kita masukin lagi. Ini asal masang dulu sob ya. Kalau udah terpasang semuanya baru kita kencengin. Ini udah terpasang semuanya sob ya, kita kencengin kedua-duanya. Nah seperti ini. Nah oke, kita lanjut untuk pemasangan ini untuk jalur api pemicu sob. Jalur api pemicu ini kita bersihkan dulu, barangkali di sini ada kotoran. Di sini kalau ada sarang laba-laba sob, ini api tidak akan menyembur sob. Dicolok saja pakai korek kuping tanpa minyak sayur sob ya, pastikan. Nah ini sedikit saja seperti ini sob, ini api pemicu akan bleber sob, api pemicu akan menyembur tidak sempurna sob. Kita pasang kembali. Nah seperti ini. Nah kita colok-colok, pastikan ini tidak ada kotoran di sini sob ya. Ini kita anggap udah bersih. Kita pasangin ini karena ini menghadap ke atas sob ya, menghadap ke jalur spare utama. Nah ini di sini ada bentukan sob ya, jadi sobat tinggal mengikuti saja. Ini kan terbentuk dengan ini sob ya, spuier api pemicu. Jadi sobat tinggal lurusin seperti ini. Nah seperti ini sob. Nah tinggal ikutin aja sini seperti ini. Masukin ini harus
seperti ini sob ya. Jadi mengikuti ini sob, mengikuti sepuir api pemicu. Jadi tinggal diginiin sob. Nah seperti ini, tekan, nah lurus seperti ini. Nah ini kan agak bengkok sob, kita lurusin seperti ini. Tinggal ini aja, tinggal dipasangin baut seperti ini sob ya. Pasangin bautnya, lalu kita kencengin. Nah kalau sudah kenceng seperti ini, nah sobat tinggal kencengin saja. Lalu jangan lupa ini masukkan jarum, ini kabel api pemicunya, kabel pemantiknya ke jarum api pemicu. Nah kita lihat apakah si sepuir tadi lubangnya lurus dengan ini. Kita lihat dengan cara ditikelkan, nah dilipat seperti ini sob. Nah sobat bisa lihat ini jalur bolong jalur api pemicu lurus dengan ini sob ya. Pastikan seperti ini sob. Jadi si jalur lubang jalur pemicu harus ada di bawah ini. Nah oke, seperti ini sob ya, harus seperti ini. Nah kalau tidak seperti ini ada di depan, ada di bawah, atau di belakang, itu dijamin api pemicu tidak akan bekerja. Oke, kita luruskan kembali. Nah seperti ini langkah terakhir sobat. Jangan lupa pasangin ini untuk sealnya, jangan lupa harus terpasang. Tinggal dorong aja sob, untuk sealnya tinggal dipasangin seperti ini. Oke sobat, nah semuanya sudah beres. Ini mesin turbo sudah dibongkar pasang. Cara bongkar pasangnya gampang sobat ya, sobat bisa mengikutinya step by step, jangan di skip sob, nanti akan terjadi misunderstanding sob ya. Nah seperti ini. Oke, ini dijamin api akan biru, semua akan bekerja sesuai dengan kinerjanya sendiri-sendiri. Api pemicu akan keluar dengan menyembur, jalur api utama akan keluar segede-gedenya, dan dipastikan apinya biru. Dan api lilin juga akan bekerja seperti biasa dan biru apinya, karena ini sudah bersih semua sob ya, sudah kita bersihkan semua. Oke, kita cek sob ya, kita menggunakan tombol. Cara masukin tombol ini tinggal masukin aja sob seperti ini, kan ada miring. Kita buktikan. Nah ini sudah bekerja sob ya, sobat bisa lihat ini bekerja dengan baik. Nah jadi ini si mesin seperti baru lagi sob ya. Oke, demikian dulu postingan dari Raja Nagas kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton juga video lainnya yang pasti lebih inovatif, kreatif, dan belum pernah diposting di channel YouTube yang lain. Kalau ada kritik, saran, atau request apapun, atau challenge apapun, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Salam Raja Nagas, semangat pagi, gaskeun sob.